Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Rasista akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdul bin Abdul Muthalib meninggal ketika ia masih dalam kandungan. Dan ibu Aminah binti Wahab meninggal dunia ketika ia berusia 6 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, ia diasuh juga oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Siti Khadijah ketika ia berumur 25 tahun. Ia pernah juga menjadi pengembala kambing. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Nama-nama istri Nabi Muhammad yang pertama yaitu Siti Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab binti Kusaimah, yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab binti Jazid bin Rabab, yang kedelapan Juwairiyah, yang kesembilan Ummu Habibah Ramlah, yang kesepuluh Safiyah, yang kesebelas Maimunah. Adapun anak-anak Nabi yaitu yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Fatimah, dan yang ketujuh Ibrahim. Cucu Nabi Muhammad yaitu yang pertama Umamah binti Abu Al-As, yang kedua Hasan bin Ali, yang ketiga Husain bin Ali, yang keempat Zainab binti Ali, yang kelima Ummu Kulsum binti Ali, dan yang keenam Abdullah bin Umar, yang ketujuh Muhsin bin Ali. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui 4 teori, yaitu yang pertama teori India atau teori Gujarat. Teori ini menyebut bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Terus teori Mekah. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber di naskah kuno Cina yang menyebut bahwa kelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat atau Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, ditemukan batu nisan yang dituliskan nama Syekh Rukuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Yang ketiga teori Persia. Teori Persia ini teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang bernama negara Iran, adalah teori yang didukung oleh Husain Diningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Diningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Contohnya kebudayaan yang sama ialah kaligrafi. Nah, yang keempat itu teori Cina. Teori Cina menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, 618 sampai 905 Masehi. Adapun kerajaan yang pertama kerajaan Islam di Indo, yang kedua kerajaan Samudra Pasai, yang ketiga kerajaan
Malaka, yang keempat Kerajaan Aceh, yang kelima Kerajaan Demak, yang keenam Kerajaan Gorontalo, yang ketujuh Kerajaan Ternate dan Tidore, yang kedelapan Kerajaan Perlak. Selanjutnya, adat dan budaya Jambi. Budaya adalah suatu interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok masyarakat. Adat ya adalah suatu pedoman yang disepakati dalam suatu masyarakat yang sifatnya mengikuti dan harus ditaati. Nah, contohnya dalam kebudayaan itu upacara kumau-kumau ini meliputi kegiatan pertanian saat musim hujan telah tiba. Yang kedua, mandi safar. Tradisi ini tergolong dalam upacara keagamaan umat muslim yang dilakukan dengan berdoa supaya memperoleh tujuan seorang dapat terhindar dari berbagai musibah dan mara bahaya. Contoh dari adat yaitu pertama tradisi manta, yang kedua tradisi berburu sumbun, yang ketiga tradisi malam berinai, yang keempat tradisi makan kelung, yang kelima tradisi kenduri. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab, Ismi Ratna Rasista, lakot jitu min merangin, anwa ikomati al-hali fi Jambi, wajhal dikoti fi Tranepura. Nah, dalam bahasa Inggris, my name is Ratna Rasista, I come from Merangin, my current residence address is in Jambi, to be precise in Tranai. Study library and information sign.